Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita, tambahan tentang pengertian kata. Word, bacanya word atau kata. Istilah paling umum dalam perjanjian lama untuk kata adalah dabar. Juga disebut dengan materi, pengertiannya materi atau benda. Dalam perjanjian baru, logos atau alasan, wacana atau ucapan, tapi juga sering dipakai rema. Rema sendiri dianggap sebagai sebuah kata. Logos adalah kata yang diucapkan, yang secara umum mengacu pada apa yang ada dalam pikiran pembicara. Beberapa penerapan utama istilah ini dapat ditunjukkan. Satu, kita memiliki firman Yahweh atau Tuhan. Lihat di bawah ini. A. Sebagai wahyu kepada bapa bangsa, kepada bapa bangsa, nabi atau orang yang diilhami. Kejadian 15 ayat 1, Keluaran 20 ayat 1, Bilangan 22 ayat 38, dan lain-lain. B. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi. Keluaran 4 ayat 30, Keluaran 34 ayat 1, 2 Raja-Raja 7 ayat 1, Yesaya 1 ayat 10, dan lain-lain. 2. Firman seringkali merupakan sebuah perintah, terkadang setara dengan hukum. Keluaran 32 ayat 28, Bilangan 20 ayat 24, Ulangan 6 ayat 6, Mazmur 105 ayat 8, Mazmur 119 ayat 11, Mazmur 119 ayat 17, Yesaya 66 ayat 2, dan lain-lain. 3. Sebagai janji dan landasan pengharapan. Mazmur 119 ayat 25, Mazmur 119 ayat 28, Mazmur 119 ayat 38, dan seterusnya. Mazmur 130 ayat 5, dan seterusnya. 4. Sebagai pencipta, penopang, dan pelestarian. Mazmur 33 ayat 6. Bandingkan Kejadian 1 ayat 3, dan seterusnya. Mazmur 147 ayat 15, Mazmur 147 ayat 18, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5, 2 Petrus 3 ayat 7. 5. Sebagai personifikasi dalam apokrifa, kebijaksanaan Salomo 18 ayat 15, Pengkhotbah 1 ayat 5, margin versi revisi dihilangkan oleh otoritas terbaik. 6. Sebagai pribadi, Yohanes 1 ayat 1. Logos adalah philo dan filsafat Yunani. Yahudi berarti akal atau pemikiran dan ucapannya. Keseluruhan isi dunia pemikiran ilahi yang bertumpu pada nous, Tuhan, sinonim dengan kehidupan batin Tuhan sendiri, dan sesuai dengan logos andiatetos dari Tuhan. Jiwa manusia di sisi lain ini adalah eksternalisasi dari hal ini sebagai wahyu yang sesuai dengan logos proporikos, di mana pemikiran manusia menemukan ekspresi menurut Schultz. Bandingkan juga rujukan pada penciptaan melalui firman Tuhan dan personifikasinya. Lihat logos berinkarnasi dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 2, Wahyu 19 ayat 3. Namanya disebut firman Allah, ho logos tou teu.
Lihat pribadi Kristus. 7. Tidak dapat dipatahkan. Bertahan selama-lamanya. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Mazmur 119 ayat 89. Yesaya 40 ayat 8. Dan sebagainya. 8. Sebuah Injil Kristus. Kadang-kadang sekadar firman. Dengan Yesus adalah firman kerajaan. Matius 13 ayat 19. Markus 2 ayat 2. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan lain-lain. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering berbicara tentang firman. Firman-Nya dan pekerjaan mengandung wahyu ilahi dan persyaratan yang dibuat melalui Dia, yang mana manusia diminta untuk percaya, menghargai, dan menaatinya. Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 63, Yohanes 6 ayat 68, dan seterusnya. Firman Allah, Yohanes 3 ayat 34, Yohanes 8 ayat 47, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14, dan sebagainya. Bahkan karena kamu tidak dapat mendengar kata-kataku atau logos, firman-Nya, logos dan rema harus dibedakan dari lalia, ucapan. Bandingkan Matius 26 ayat 73, Markus 14 ayat 70. Diterjemahkan berkata, Yohanes 4 ayat 42, Yohanes 4 ayat 41. Lebih banyak lagi yang percaya karena dari kata-katanya sendiri, logos. Yohanes 4 ayat 42. Bukan karena perkataanmu. Lalia, versi revisi Inggris dan Amerika berbicara. Dalam satu-satunya kemunculan lalia dalam Injil ini, Yohanes 8 ayat 43. Yesus menggunakannya untuk membedakan ekspresi luar dari makna batin. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku, lalia? Bahkan karena kamu tidak dapat mendengar kata-kataku, logos. 9. Perkataan dibedakan dari kekuatan. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Tesalonika 1 ayat 15. Ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Dikontraskan dengan perbuatan. Maliaki 2 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Yohanes 3 ayat 18. 10. Paulus mengacu pada perkataan yang tak terkatakan. Remata yang dia dengar di Firdaus 2 Korintus 12 ayat 4, dan perkataan logos yang diajarkan oleh Roh 1 Korintus 2 ayat 13. Salam dan doa, John Virgil. Amin.